Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati dari kelas 12 RPLC absen 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DBMS, DDL, dan DML. Pengertian dari DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Contoh dari DBMS yaitu ada Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB, Microsoft Access, PostgreSQL, dan Navigate. Apa itu Exam? Exam adalah sebuah software yang menjalankan peran sebagai local web server. Exam memiliki kepanjangan X yang berarti cross-platform, yaitu bisa berjalan di banyak sistem operasi. Contohnya di Windows, Linux, dan OS. Selanjutnya A yang berarti Apache, bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang atau open source. Selanjutnya M yang berarti MySQL atau MariaDB, yaitu berperan dalam mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Selanjutnya P yang berarti PHP, yaitu membuat website dinamis. Contohnya dalam website berbasis CMS WordPress. Selanjutnya P yang berarti Perl, yaitu bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi, sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Cara install Exam. Yang pertama, download installer Exam di web resminya. Di sana bisa download untuk sistem operasi Windows, Linux, dan OS. Setelah di-download, buka folder download dan double-klik installer Exam-nya. Setelah di double-klik, maka akan muncul peringatan seperti ini. Diklik OK saja. Setelah diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setup Exam. Lalu klik Next. Setelah diklik Next, maka akan muncul tampilan Select Komponen. Di sini diceklik semuanya. Setelah diceklis, diklik Next. Setelah diklik Next, maka akan muncul tampilan Installation Folder. Di sini bisa memilih lokasi drive atau folder. Setelah memilih lokasi foldernya, lalu klik Next. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, bitnami for exam. Lalu klik Next. Setelah diklik Next, maka akan muncul tampilan ready to install. Lalu klik Next. Setelah klik Next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini menunggu instalasinya sampai selesai. Setelah instalasinya selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik Finish. Setelah diklik Finish, maka Exam berhasil terinstall. Setelah berhasil terinstall, cobalah buka Exam-nya, lalu mengklik Start di Apache dan MySQL. Jika di sini berwarna hijau, maka Exam sudah dapat digunakan. Cara akses MySQL lewat localhost. Cara yang pertama yaitu buka Exam. Lalu klik Start di Apache dan MySQL. Kemudian buka salah satu browser. Saya memakai Google Chrome. Lalu ketik localhost /8080/php myadmin
lalu tekan enter. Maka MySQL berhasil diakses. Cara akses MySQL lewat CMD. Cara yang pertama yaitu buka Exam, lalu klik Start di Apache dan MySQL. Setelah itu, tekan Windows plus R. Enter, maka akan muncul seperti ini. Karena folder examnya berada di C, maka kita harus mengeluarkan dari users dan wirda dengan cara cd titik-titik, kemudian cd lagi titik-titik. Maka kita sudah berada di folder C. Untuk mengakses MySQL, maka kita ketik cd exam, maksudnya menuju folder exam, lalu cd MySQL, menuju folder MySQL, lalu cd bin menuju ke folder bin. Kemudian MySQL root, tekan enter. Maka MySQL sudah berhasil diakses. Aturan penulisan DDL atau Data Definition Language. Yang pertama, create. Untuk create bisa membuat database dan tabel. Untuk database, sintaknya create database, nama database titik koma. Untuk tabel, create tabel, nama tabel, buka kurung, kolom 1, tipe data, buka kurung, panjang, tutup kurung, koma, kolom 2, tipe data, buka kurung, panjang, tutup kurung, koma, sampai kolom yang terakhir. Lalu koma, primary key, buka kurung, nama kolom, tutup kurung yang pertama, lalu titik koma. Yang kedua, alter, bisa menambahkan kolom atau field dengan sintak alter tabel, nama tabel, add nama field, lalu tipe data, titik koma. Kemudian bisa modifikasi kolom tabel dengan sintak alter tabel, nama tabel, modify, nama field, lalu tipe data, dan titik koma. Juga bisa menghapus kolom atau field dengan sintak alter tabel, nama tabel, drop, nama field, titik koma. Yang ketiga, rename. Di rename bisa mengubah nama tabel dengan sintak rename tabel, nama tabel lama, to nama tabel baru, titik koma. Yang keempat, drop. Di drop bisa menghapus database dan tabel. Untuk database, sintaknya drop database, nama database, titik koma. Untuk tabel, drop tabel, nama tabel, titik koma. Aturan penulisan DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama, select. Dengan sintak select bintang from, nama tabel, titik koma. Yang kedua, insert. Dengan sintak insert into nama tabel, value, buka kurung, data field 1, data field 2, sampai seterusnya, sesuai dengan field yang ada. Lalu tutup kurung, titik koma. Yang ketiga, update. Dengan sintak update nama tabel, set, nama kolom, sama dengan data baru, where, kondisi, titik koma. Yang keempat, delete. Dengan sintak delete from nama tabel, where nama kolom, sama dengan nilai data, titik koma.
Saya mencoba mempraktekkan sintak-sintak SQL yang termasuk DDL. Yang pertama, create database sekolah. Setelah di-create, di use sekolah. Fungsi dari use ini adalah agar bisa mengelola database tersebut. Setelah di use, bisa show database. Akan tampil nama-nama database yang sudah dibuat. Setelah itu bisa create tabel siswa dengan nama kolomnis, tipe datanya integer, panjangnya 12. Untuk kolomnis ini saya buat primary key. Selanjutnya kolom nama dengan tipe data varchar dengan panjang 30. Selanjutnya jurusan dengan tipe data varchar panjangnya 30. Maka tabel siswa berhasil dibuat. Sintaks selanjutnya yaitu alter. Di alter bisa menambah dan menghapus. Untuk sintak menambah, alter tabel siswa, add nama kolomnya misalnya tanggal, lalu tipe datanya date. Maka berhasil menambah kolom tanggal yang tipe datanya date. Kita lihat des siswa, maka akan tampil nama kolom tanggalnya. Selanjutnya sintak untuk update, alter tabel. Maksud saya untuk menghapus, bukan mengupdate. Mohon maaf. Alter tabel siswa, drop nama kolomnya, misalnya tanggal. Maka berhasil dihapus. Kita coba lihat des siswa. Maka kolom tanggal akan terhapus di tabel siswa. Selanjutnya rename. Untuk sintak rename tabel siswa to, misalnya kampus. Maka berhasil di rename. Sintak selanjutnya yaitu drop. Saya akan mencoba menghapus tabelnya dengan sintak drop tabel kampus. Maka tabel kampus berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus database-nya dengan sintak drop database, nama database-nya sekolah. Maka database sekolah berhasil dihapus. Kita coba melihatnya dengan show database. Maka database sekolah tidak ada. Saya akan mencoba mempraktekkan sintak-sintak SQL yang termasuk DML. Yang pertama kita use dulu database-nya. Lalu sintak yang pertama yaitu insert. Insert into nama tabelnya, lalu nama-nama kolomnya, value, misalnya NIS,
1955, namanya dia, jurusannya RPL. Maka berhasil menambahkan data di tabel siswa. Kita coba lihat dengan sintaks select bintang from siswa. Maka akan tampil seperti ini. Sintaks selanjutnya yaitu update data. Update siswa, set nama, misalnya saya ingin merubah menjadi Dia Rahmawati, where Miss koma. Maka berhasil mengupdate yang awal namanya Dia menjadi Dia Rahmawati. Kita coba lihat. Sudah berubah menjadi Dia Rahmawati. Selanjutnya, sintaks untuk menghapus data pada tabel. Dengan sintaks delete from siswa, where nama Dia Rahmawati. Maka berhasil menghapus data yang namanya Dia Rahmawati dari tabel siswa. Kita coba lihat select bintang from siswa. Maka akan muncul empty karena data tersebut sudah dihapus. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau di saat menjelaskan kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.